Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama yang beranggotakan Auliaur Rahmah, Febi Ayu Ainia, dan Muhammad Ilham Alfanul Ulum. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang teorisasi akad dalam bermuamalah. Adapun poin pembahasan materi kali ini yaitu yang pertama, asas-asas dan sumber hukum, yang kedua pembentukan akad, yang ketiga jenis-jenis akad, yang keempat tujuan dan berakhirnya akad, yang kelima urgensi keberadaan akad-akad, dan yang keenam yaitu implikasi dan dampak sosial ekonomi akad. Pembahasan yang pertama yaitu asas-asas dan sumber hukum. Antara lain asas-asasnya adalah yang pertama mabda al-ibaha atau asas kebolehan. Asas ini merupakan asas umum hukum Islam dalam bidang muamalah yang dirumuskan pada kalimat pada dasarnya sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya. Dan yang kedua, mabda hurriyah at-ta'aqqud atau asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan ini dalam hukum Islam dibatasi dengan larangan makan harta sesama dengan jalan yang batil. Yang dimaksud adalah makan harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan dan tidak sah menurut hukum syariah. Yang ketiga yaitu mabda ar-rodha'iyah, asas kesepakatan atau asas konsensualisme. Asas ini berlandaskan pada kaidah hukum Islam. Pada asasnya perjanjian akad adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan melalui janji. Yang keempat yaitu mabda at-tawazun fi al-mu'awadhah atau asas keseimbangan. Asas janji itu mengikat berlandaskan pada perintah dalam Al-Quran agar memenuhi janji. Dalam kaidah usul fikih, perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib. Di antara ayat dan hadis dimaksud adalah dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu akan dimintakan pertanggungjawabannya. Yang kelima yaitu asas kemaslahatan atau tidak memberatkan. Asas kemaslahatan ini dimaksudkan agar akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian atau mudharat atau yang keenam yaitu asas amanah dan asas keadilan. Asas amanah mengandung arti bahwa para pihak yang melakukan akad harus memiliki iktikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya. Dalam perjanjian Islam dituntut adanya amanah, misalnya memegang rahasia atau memberikan informasi yang sesungguhnya atau tidak bohong. Selanjutnya yaitu sumber hukum akad. Sumber hukum akad ini ada 3, yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua hadis, dan yang ketiga ijtihad. Yang pertama Al-Quran. Al-Quran ini sebagai salah satu hukum Islam yang utama dalam masalah akad. Sebagian besar hanya mengatur kaidah-kaidah hukum. Hal ini dapat dilihat dari isi ayat-ayat Al-Quran. Salah satunya yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 188 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nas bil itsmi wa antum ta'lamun, yang artinya dan janganlah sebagian kamu memakan harta yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahuinya. Sumber hukum akad yang kedua yaitu hadis. Salah satunya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang artinya hadis dari Abdullah bin Yusuf, beliau mendapatkan hadis dari Malik dan beliau mendapatkan hadis dari Nafi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, 2 orang yang jual beli masing-masing dari kedua boleh melakukan khiyar atas lainnya selama keduanya belum berpisah kecuali jual beli khiyar. Sumber hukum akad yang ketiga yaitu ijtihad, yang mana kedudukan ijtihad ini dalam bidang muamalah memiliki peran yang sangat penting. Hal ini disebabkan bahwa sebagian besar ketentuan-ketentuan muamalah yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis bersifat umum. Sedangkan dalam pelaksanaannya di masyarakat, kegiatan muamalah selalu berkembang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakatnya.
Pembahasan yang kedua yaitu pembentukan akad, yang mana ada beberapa syarat-syarat terbentuknya akad, yaitu yang pertama pertalian ijab dan qabul. Ijab sendiri memiliki pengertian yaitu penyataan kehendak oleh suatu pihak mujib untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan qabul yaitu pernyataan menerima atau menyetujui kehendak mujib tersebut oleh pihak lainnya atau qabil. Untuk ijab dan qabul ini harus ada dalam melaksanakan suatu perikatan. Yang kedua yaitu dibenarkan oleh syarak. Akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syarak atau hal-hal yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi yang berhubungan dengan pelaksanaan akad, tujuan akad maupun objek akad. Yang ketiga yaitu mempunyai akibat hukum terhadap objeknya. Akad merupakan salah satu dari tindakan hukum atau tasarruf. Adanya akad dapat menimbulkan akibat hukum terhadap objek hukum yang diperjanjikan oleh para pihak dan juga memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat kepada para pihak. Materi yang ketiga, jenis-jenis akad. Dalam transaksi syariah, akad dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, akad tabaruk. Akad tabaruk adalah segala macam perjanjian yang menyangkut non-for transaksi atau transaksi non-nirlaba, yang mana dalam akad ini hakikatnya untuk saling tolong-menolong, saling berbagi manfaat, serta saling membantu sesama. Sehingga dalam akad ini bertujuan falah. Contoh akad tabaruk yaitu seperti rohen, hiwalah, wakalah, kafalah, wadiah, hibah, sedekah, dan lain-lain. Akad yang kedua yaitu akad muawadah atau akad komersial. Akad muawadah merupakan akad yang menyangkut bisnis atau for profit transaksi. Akad muawadah digunakan untuk mendapatkan keuntungan komersial. Akad muawadah dibagi menjadi dua. Yang pertama, natural uncertainty contract, yaitu akad yang memberikan kepastian pembayaran baik dalam jumlah maupun waktunya. Contoh al-murabahah, salam, pai al-istisna, al-ijaroh. Yang kedua, natural certainty contract, yaitu akad yang tidak memberikan kepastian pendapatan dari segi jumlahnya. Contoh mudharabah, musyarakah, muzaraah, musaqah. Materi yang keempat, tujuan dan berakhirnya akad. Yang pertama, tujuan akad. Menurut para ulama fikih, setiap bentuk akad tentu ada tujuannya dan akan mempunyai akibat hukum, yakni tercapainya sasaran yang akan diraih dari sejak semula akad dilaksanakan, seperti pemindahan hak milik dari penjual kepada pembeli, dan akad itu bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad. Tidak boleh dibatalkan kecuali disebabkan oleh hal-hal yang dibenarkan syarak, seperti terdapat cacat pada objek akad atau akad itu tidak sesuai dan tidak memenuhi ketentuan rukun dan syarat akad. Tujuan akad harus jelas dan diakui syarak. Tujuan akad ini terkait erat dengan berbagai bentuk transaksi yang dilakukan. Seperti dalam jual beli, tujuannya adalah untuk memindahkan hak milik penjual kepada si pembeli dengan adanya imbalan. Demikian pula dalam akad ijaroh atau sewa menyewa, di mana akad ini bertujuan untuk memiliki manfaat benda bagi orang yang menyewa dan pihak yang menyewakan mendapatkan imbalan. Dengan demikian, tujuan setiap akad tersebut para ulama sepakat haruslah sesuai dan sejalan dengan kehendak syarak. Atas dasar inilah semua bentuk akad yang mempunyai tujuan atau akibat hukum yang tidak sejalan dengan kehendak syarak hukumnya tidak sah. Seperti akad-akad yang dilangsungkan dalam rangka menghalalkan riba. Yang kedua, berakhirnya akad. Yang pertama, yaitu terpenuhinya tujuan akad, yaitu tercapainya apa yang menjadi tujuan akad. Seperti dalam akad jual beli, pembeli telah menerima bayaran secara sempurna.
atau dalam akad sewa menyewa, uang sewa dibayar dan masa sewa telah berakhir. Yang kedua, pembatalan akad, yaitu pembatalan akad dengan sebab-sebab sebagai berikut. Sebab yang pertama, ketika akad rusak karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syariat Islam, seperti jual beli barang yang tidak dimiliki penjual, maka transaksi berhenti sementara hingga dapat dipenuhi. Sebab yang kedua, adanya hak khiyar, baik khiyar ruqyah, khiyar aib atau cacat, khiyar syarat atau khiyar majelis. Sebab yang ketiga, adanya pembatalan akad dari salah satu pihak karena adanya penyesalan atas akad yang telah dilakukan. Bagi pihak yang mengabulkan permintaan pembatalan akad, dijanjikan dihilangkan kesukarannya di hari kiamat kala, dalam hadis riwayat Abu Daud. Sebab yang keempat, tidak mungkin melaksanakan akad. Sebab yang kelima, para pihak tidak memenuhi kewajiban yang timbul. Contohnya, penjual mengatakan, saya akan menjual mobil ini kepadamu dalam waktu 1 minggu. Jika dalam waktu yang dijanjikan tidak terjadi pembayaran, maka akad akan rusak. Sebab yang keenam, masa akad berakhir seperti habisnya masa sewa yang tidak diperpanjang. Berakhirnya akad yang ketiga, yaitu salah satu pihak yang meninggal dunia. Kematian salah satu pihak yang berakad, terutama yang menyangkut hak perorangan, bukan hak kebendaan seperti perwalian dan perwakilan. Yang keempat, tidak ada izin dari yang berhak pada akad yang bergantung pada pihak lain seperti akad fududi yang mesti ada izin dari pihak yang berwenang, dan akad anak mumayyiz, maka akad berakhir apabila tidak mendapat izin dari yang berhak. Urgensi keberadaan akad-akad muamalah kontemporer. Hussein Shahata menyatakan bahwa fikih muamalah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Tidak ada manusia yang lepas dari aktivitas ekonomi dalam menjalani kehidupannya. Oleh sebab itu, hukum mempelajari fikih muamalah itu fardu ain bagi setiap muslim. Nah, seorang muslim itu memiliki kewajiban untuk memahami bagaimana muamalahnya sebagai kepatuhan kepada syariat yang Allah tetapkan. Apabila tidak memahami perkara muamalah ini, maka tanpa disadari bisa terjerumus kepada sesuatu yang diharamkan maupun syubhat. Nah, seorang muslim yang bertakwa kepada Allah sudah seharusnya berusaha keras menjadikan muamalah sebagai amal soleh dan dilakukan ikhlas untuk Allah semata. Memahami hukum muamalah wajib bagi setiap muslim. Namun, untuk menjadi pakar atau ahli ilmu atau ulama dalam bidang ini hukumnya fardu kifayah. Nah, sebagai ilustrasi pentingnya akad dalam setiap transaksi itu bisa diuraikan tentang salah satu model pembiayaan yang sering digunakan sebagai instrumen dalam sistem ekonomi Islam, yaitu model musyarakah. Nah, musyarakah ini adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Terjadinya kontrak dalam musyarakah juga akan melahirkan tanggung jawab bagi para pihak dalam transaksi tersebut. Nah, pembagian laba dan rugi merupakan salah satu aspek yang harus menjadi bagian tanggung jawab bagi para pihak. Nah, pembagian laba antar mitra itu harus berupa presentase, bukan suatu jumlah tertentu. Untuk presentase tersebut tuh harus ditentukan secara jelas dalam kontrak. Menentukan suatu jumlah tetap bagi seorang mitra tidak diperbolehkan lantaran total laba yang akan diperoleh barangkali tidak akan melebihi jumlah yang telah ditetapkan. Nah, dalam kasus seperti itu, mitra lainnya bisa tidak memperoleh bagian laba tersebut. Tidak ada fleksibilitas yang muncul dalam musyarakah menyangkut pembagian rugi fis rasio kontribusi dalam
kontribusi modal menurut keempat mazhab fikih Sunni. Seperti yang dicerminkan dalam ungkapan hukum bahwa pembagian rugi harus persis sama dengan rasio kontribusi modal. Itu menurut Jaziri, jika salah satu mitra menentukan bahwa mitra yang lain harus menanggung resiko melebihi resiko kontribusi modal, maka kontrak ini batal dan tak berlaku. Sedangkan Syekh Ali Al-Khafif menulis, kerugian selalu akan dibagi sesuai ukuran terhadap modal yang sebenarnya. Nah, semua imam itu sepakat akan hal tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok berbeda. Jika ada ketentuan yang dipertentangkan dalam prinsip tersebut, maka akan dianggap batal atau tidak diberlakukan dan tidak akan dilaksanakan. Dari contoh tersebut dapat dikemukakan sebagai argumentasi bahwa sangatlah penting akad dalam kehidupan umat manusia, sehingga penting adanya pemahaman komprehensif tentang akad tersebut. Implikasi dan dampak sosial ekonomi dari akad. Jadi akad itu pasti memiliki tujuan yang ingin diwujudkan oleh orang-orang yang berakad. Contohnya seperti dalam perpindahan hak pemindahan kepemilikan, dalam akad jual beli, atau menahan barang dalam akad rohen, dan akad-akad yang lainnya. Sehingga dengan adanya akad ini muncullah hak dan kewajiban bagi seseorang yang berakad. Seperti contohnya itu dalam akad jual beli. Jadi pembeli itu harus menyerahkan uangnya yang sudah dijanjikan di awal. Pastinya kan di awal itu ada perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, misal si pembeli ini, si penjual mengatakan harganya sekian, jadi pembeli itu bayarnya sekian gitu. Begitu pula dengan si penjual itu. Si penjual itu menyerahkan barang atau objek kepada yang membeli. Jadi di situ jalannya sebuah akad. Nah, manusia itu kan makhluk sosial yang dimana membutuhkan bantuan orang lain, entah itu di dalam segi bidang perekonomian, pertanian, jasa, perindustrian, dan lain-lain. Karena dari situlah interaksi manusia muncul. Nah, ketika kita berinteraksi itu akan terciptanya kerukunan. Namun ada satu sifat manusia itu yang sangat jelek, sehingga mengantarkan manusia kepada keburukan, yaitu sifat ketidakpuasan hati. Nah, yang dimaksud ketidakpuasan hati itu ketika dia mendapatkan sesuatu hal, mereka masih belum merasa puas, masih kepengen terus lebih dan lebih lagi gitu. Sehingga Allah membuat undang-undang dalam muamalah yang dimana manusia itu tidak boleh serakah, tidak boleh mengambil hak orang lain. Nah, sehingga manusia itu bisa berjalan dengan lurus tanpa mereka mengambil hak orang lain dengan semena-mena. Oke, baik teman-teman, sekian presentasi dari kelompok 1 Fikih Muamalah Kontemporer. Mungkin jika ada pertanyaan bisa ditanyakan saat diskusi Fikih Muamalah Kontemporer. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.